Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya dan tetap semangat. Oke anak-anak, kali ini dengan Bu Inung kita akan belajar tentang analisis titrimetri atau disebut juga sebagai analisis volumetri. Analisis titrimetri disebut juga sebagai analisis volumetri. Hal ini karena analisis ini merupakan teknik penetapan jumlah atau konsentrasi sampel melalui perhitungan volume. Ini adalah set peralatan analisis volumetri. Ada statif dengan klem yang berfungsi untuk menyangga buret, kemudian digunakan juga labu Erlenmeyer. Alat pengukur volume yang digunakan dalam analisis volumetri ini meliputi ada buret. Buret di sini ada buret gelap dan buret terang. Buret gelap itu digunakan untuk menyimpan bahan-bahan atau larutan yang peka terhadap cahaya. Kemudian ada pipet volume dan pipet ukur. Pada analisis volumetri tidak disarankan menggunakan gelas ukur karena ketelitiannya yang kurang. Berikut ini adalah istilah-istilah pada analisis titrimetri. Yang pertama ada titran. Titran adalah larutan standar yang ada di dalam buret. Kemudian yang kedua ada titrat. Titrat adalah larutan yang ada di Erlenmeyer. Biasanya terdiri dari larutan sampel yang ditambah dengan indikator. Yang ketiga adalah titik ekivalen atau disingkat dengan TE. Titik ekivalen adalah kondisi di mana jumlah titrat ekivalen atau sama dengan jumlah titran. Yang keempat adalah titik akhir titrasi atau disingkat TA. Titik akhir titrasi adalah kondisi di mana proses titrasi harus dihentikan yang ditandai dengan terjadinya perubahan sifat fisik dari larutan. Contohnya seperti ini. Titrat yang awalnya tidak berwarna, kemudian setelah dititrasi terjadi perubahan warna menjadi pink muda. Nah, pada saat pertama kali terjadi perubahan warna pink muda ini, maka titrasi harus segera dihentikan. Inilah yang disebut sebagai titik akhir titrasi. Yang keempat adalah larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara pasti. Larutan standar dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah larutan standar primer, yaitu larutan yang konsentrasinya dapat ditentukan hanya dengan menimbang dan melarutkannya dengan tepat. Yang kedua adalah larutan standar sekunder, yaitu larutan yang konsentrasinya ini ditentukan dengan cara titrasi dengan menggunakan larutan standar primer. Proses penentuan konsentrasi larutan standar sekunder ini disebut dengan standarisasi atau pembakuan. Syarat larutan standar primer yang pertama, mudah diperoleh dalam keadaan murni. Yang kedua, stabil atau tidak higroskopis. Higroskopis artinya mudah menyerap uap air, jadi tidak higroskopis artinya tidak mudah menyerap uap air. Yang ketiga adalah mempunyai berat ekivalen yang tinggi agar kesalahan akibat penimbangan itu dapat diminimalisir. Yang keempat,
mudah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Contoh larutan baku primer atau larutan standar primer ini ada larutan kalium dikromat, natrium klorida, asam oksalat, dan asam benzoat. Berikutnya adalah syarat analisis titrimetri. Yang pertama, reaksi harus berjalan sesuai dengan suatu persamaan reaksi tertentu. Tidak boleh ada reaksi samping. Yang kedua, harus ada perubahan yang terlihat pada saat titik ekivalen tercapai, baik secara kimia maupun secara fisika. Yang ketiga, harus ada indikator yang cocok untuk menentukan titik akhir titrasi. Jika reaksi tersebut tidak menunjukkan perubahan kimia atau fisika. Di sini indikator potensiometrik dapat juga digunakan. Yang keempat, reaksi harus berlangsung cepat sehingga titrasi dapat dilakukan dalam beberapa menit. Macam-macam titrasi. Yang pertama ada titrasi penetralan yang meliputi asidimetri dan alkalimetri. Yang kedua ada argentometri. Bisa menggunakan metode Mohr, metode Vaillant, metode Volhard, dan metode Gay-Lussac. Yang ketiga ada titrasi kompleksometri. Yang keempat adalah titrasi redoks yang meliputi ada iodometri, iodimetri, dan permanganometri. Pada analisis titrimetri ini tidak lepas dari konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan meliputi ada molaritas, bisa menggunakan rumus M sama dengan gram per mm kali 1000 per V, di mana M adalah molaritas larutan, satuannya molar, kemudian GR adalah massa zat terlarut, satuannya gram, mm adalah massa molar, itu sama dengan mr atau AR senyawa, dan V adalah volume larutan dalam satuan mililiter. Selain rumus di atas, kita juga bisa menggunakan rumus M sama dengan N per V, di mana N adalah mol zat terlarut, satuannya mol, dan V adalah volume larutan, satuannya liter. Selain molaritas, konsentrasi larutan yang biasa digunakan dalam analisis titrimetri adalah normalitas. Normalitas dapat dihitung menggunakan rumus N sama dengan M kali valensi, di mana N adalah normalitas, satuannya adalah normal, sedangkan M adalah molaritas, satuannya molar. Berikutnya adalah perhitungan dalam titrasi. Perhitungan atau penetapan analit didasari pada keadaan ekivalen, di mana ada kesetaraan zat antara analit dengan pereaksi sesuai dengan koefisien reaksinya. Rumus yang digunakan adalah rumus pada saat titik ekivalen, yaitu M kali V kali ekivalen dari titrat sama dengan M kali V kali ekivalen dari titran, di mana M adalah molaritas sedangkan V adalah volume. Demikian penjelasan pendahuluan tentang analisis titrimetri. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.